Halo teman-teman, welcome back di Ibadah Sekolah Minggu GKL Lyon versi online. Jumpa lagi dengan aku C. Michelle dan Aku Cemeka. Nah, teman-teman gak kerasa nih, sudah 1 minggu berlalu. Kalian kangen gak sama kita-kita? Kalau teman-teman kangen tak juga sama Lose-Lose dan teman-teman yang lainnya? Tentunya kangen lah ya, C ya. Pasti dong. Nah, tapi walaupun kita kangen satu sama lain, gak bisa ketemu satu sama lain, kita tetap deket kok guys. Kita tetap satu di dalam Tuhan. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, C mau ngajak kalian main satu games. Gamesnya namanya adalah Find the Difference. Nah, gimana nih Cemeka cara mainnya? Jadi nanti kalau teman-teman tuh bisa lihat nanti ada 2 gambar dan 2 gambar ini berbeda. Nah, coba teman-teman cari perbedaannya di mana. Oke nih C, totalnya ada berapa perbedaan? Ada 6 nih. Oke, mari kita coba cari dulu perbedaannya. Aku baru ketemu 3 sih C. Kalau teman-teman yang lain sudah nemu berapa? Oke, kalau gitu ini dia jawabannya dari perbedaan-perbedaannya. Oke, jadi teman-teman dari gambar ini kita tuh bisa belajar walaupun banyak godaan di dunia ini, tapi sebagai orang percaya, mari kita bisa sama-sama dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang jahat, yang mana yang merupakan kehendak Tuhan dan yang mana yang bukan. Mari bersama-sama sebelum kita mau memuji Tuhan pada hari ini, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa hari ini beribadah secara online ya Bapak di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus selalu memberkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biar ibadah ini bisa berkenan kepada Engkau dan biarlah kami bisa siapkan hati kami supaya kami bisa beribadah dengan Engkau dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semuanya sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, mana nih semangatnya? Yuk mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Karena Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Tuhan yang telah mati dan menebus dosa kita. Crown Him with many crowns. Teman-teman, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau lebih dekat lagi dengan Tuhan, kita mau lebih dalam lagi mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Mari bersama kita pujikan lebih dalam lagi. Selalu
Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Sekali lagi kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, berikan kami tuntunan-Mu. Sehingga Roh Kudus boleh menerangi hati kami dan membuat kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Allah Roh Kudus juga menopangnya, sehingga setiap perkataan yang disampaikan adalah kebenaran dari Tuhan. Berkati waktu ke depan ini Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Beautiful Life in God. Yuk kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Kitab Mazmur pasal yang ke-16. Kitab Mazmur pasal yang ke-16. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Nah, tadi Alkitab sudah menjelaskan kepada kita tentang bahagianya orang saleh. Nah, sekarang Lesa mau bilang setiap orang itu berbeda-beda ya adik-adik. Ada yang ekstrovert. Ada yang introvert. Ekstrovert itu apa sih? Ekstrovert itu orang yang punya energi kalau kumpul-kumpul dengan orang banyak. Kalau introvert lebih dapat energi kalau kumpul-kumpul dengan orang yang sedikit. Atau mungkin dengan diri sendiri juga sudah cukup gitu. Orang macam-macam. Ada yang ceria dan ada yang expressionless. Sedih gak kelihatan, marah gak kelihatan, nyaris tanpa ekspresi. Nah, ada juga yang suka aktivitas di luar. Suka aktivitas alam, tapi ada juga yang suka di dalam rumah, suka baca buku saja, suka masak mungkin bikin kue atau main game. Nah, kita semua memang berbeda-beda ya adik-adik. Tapi ada satu hal yang sama. Ada satu hal yang setiap orang pasti ingini. Apa itu? BAHGIA, bahagia. Semua orang pengen bahagia, setiap orang pengen bahagia meskipun mereka berbeda-beda, tapi selalu pengen bahagia. Nah, bahagia ini membuat hidup itu indah. Oleh karena itu setiap orang berusaha mengejar kebahagiaan ini.
mengejar happiness. But how? Gimana caranya? Mungkin gimana kalau main game terus sepanjang waktu? Happy nggak? Oh happy. Kalau menang. Nah, tapi kalau kalah, kadang marah tendang pintu. Kadang kalau internet lagi ngadat, kesel, jengkel, marah juga. Jadi nggak happy ya. Nah selain nge-game, kita juga mengejar kebahagiaan mungkin dengan cara meraih banyak prestasi. Membanggakan dong dan membahagiakan pasti. Kalau habis dapat trofi, dapat piagam, dapat hadiah, wah bangganya bisa berminggu-minggu loh. Bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Soalnya kan trofinya dipajang tuh di ruang tamu. Juga foto-fotonya membanggakan. Tapi kebahagiaan semacam itu juga gak bertahan lama. Gak long lasting, gak selamanya. Itu hal yang baik. Tapi itu bukan sumber kebahagiaan yang cukup untuk seterusnya gitu ya. Nah, lalu apa dong yang membuat hidup indah? Gimana kalau jalan-jalan? Jalan-jalan ke mall, jalan-jalan ke luar kota, jalan-jalan ke luar negeri sama keluarga. Oh pasti seneng dong. Ya, tapi musim COVID gini, waduh, gak bisa kemana-mana. Just stay at home. Gimana bahagianya? Apa indahnya hidup ini kalau gitu? Oh mungkin ya kalau kita itu banyak uang loh punya uang yang bertumpuk-tumpuk jadi bisa beli apa saja yang dimaui. Mainan ini, mainan itu, sepeda, sepatu roda, koleksi robot, koleksi Barbie, dan koleksi-koleksi lainnya. Membuat hidup puas, bisa beli apa saja. Tapi di musim pandemi kayak gini, boro-boro beli mainan, keluar aja juga terbatas sekali. Belum lagi usaha mama papa loh, saya juga mengalami penurunan. Jadi ya harus hemat-hemat, gak bisa beli ini beli itu semaunya. Iya ya, hidup rasanya jadi gak indah. Masih banyak hal lain ya yang rasanya bisa membuat hidup ini jadi indah. Tapi benarkah kebahagiaan kita itu bergantung dari hal-hal itu? Benarkah itu semua itu sumber kebahagiaan yang sejati? Betul sih kita memerlukan semuanya, tapi itu bukan yang utama dan itu hanya sementara. Nah kebahagiaan yang sejati itu tidak bergantung pada keadaan sekitar kita adik-adik. Kalau keadaan di luar seputar kita baik, menyenangkan, sesuai harapan, nah kita jadi bahagia, hidup jadi baik. Tapi kalau keadaan di sekitar kita tidak menyenangkan, waduh hidup rasanya jadi kacau, berantakan, gak menyenangkan, gak indah. Langsung bisa ngerti sih, ilustrasinya seperti ini adik-adik. Kita pengen sih hidup kita ini selalu happy, bahagia. Nah tapi kadangkala ada kondisi-kondisi yang tidak mengenakkan, yang tidak sesuai harapan. Misalnya panas lilin ini. Nah ketika kebahagiaan kita yang bersumber dari hal-hal yang tadi ketemu dengan kondisi yang tidak menyenangkan, siap-siap. Mengagetkan bukan? Mungkin kita gak siap, hilang lenyap kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan itu kosong, void, berbeda. Jikalau kita mengisinya dengan firman Tuhan, bersama Tuhan. Ketika kebahagiaan itu harus bertemu dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tidak mengenakkan, kita lihat apa yang terjadi. Kebahagiaan ini utuh, tetap, tidak berubah, tidak meletus. Karena kebahagiaan ini tidak terpengaruh oleh keadaan sekitarnya. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Jadi bagaimana kita memperoleh hidup yang indah dalam Tuhan? Bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati adik-adik? Coba perhatikan dalam Mazmur 16 yang tadi kita baca ya. Ayat yang pertama dan kedua menunjukkan bagaimana pemazmur hidup bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Dikatakan, jagalah aku ya Allah sebab kepadamulah aku berlindung. Tuhan menjadi perlindungan bagi sang pemazmur ini. Dan sang pemazmur ini meminta agar Tuhan menjagainya. Pemazmur ini mengandalkan Tuhan adik-adik. Mengapa
Mengapa dia minta penjagaan? Mengapa dia minta perlindungan kepada Tuhan? Pastinya karena ada sesuatu yang membahayakan dia, bukan? Ada sesuatu yang mengancam dia, ada suatu kondisi yang tidak mengenakkan, yang membuat dia terancam, tidak aman. Oleh karena itu dia minta perlindungan. Nah, dalam ayat yang kedua bahkan dikatakan bahwa pemazmur menyebut Tuhan sebagai Tuhanku. Di sini menunjukkan relasi yang personal. Ada kedekatan. Kata milikku, Tuhanku menunjukkan posesif. Posesif ini bukan bernada negatif ya, tetapi kepemilikan ini Tuhanku. Seperti kalau kita sebut mamaku, papaku, ada kebanggaan di sana dan ada relasi yang dekat. Ini milikku, Tuhanku. Nah, bukan hanya itu, pemazmur juga menyatakan bahwa tidak ada yang baik bagiku selain Tuhan, selain Engkau ya Tuhan. Dengan kata lain, sang pemazmur ini menyatakan bahwa yang baik bagi pemazmur hanya Tuhan saja. Yang indah bagi pemazmur hanya Tuhan saja. Hal ini memang cukup berbeda adik-adik dengan adik-adik dan juga mungkin Lause. Karena seringkali kita mendapati bahwa Tuhan rasanya nggak begitu indah. Sehingga tidak mudah bagi kita menyatakan pengakuan seperti pemazmur. Tidak ada yang baik bagiku ya Tuhan, hanya Engkau saja. Sebaliknya, kita mungkin seringkali melihat betapa banyaknya hal baik dan indah selain Tuhan. Di luar Tuhan. Betapa serunya main game, betapa asiknya jalan-jalan, betapa menariknya semua kesenangan lainnya. Di dalam semua kesenangan itu tampaknya tidak ada Tuhan di sana. Adik-adik, hal ini merupakan penipuan. Penipuan yang kuno yang disebarkan oleh iblis untuk mengaburkan kemuliaan Allah. Dan menampakkan kesenangan yang tampaknya lebih menarik dari Tuhan. Tapi faktanya, seperti balon yang kosong tadi, kesenangan itu void, kosong, nggak ada isinya. Hampa jikalau tidak ada Tuhan di dalamnya. Buktinya ketika keadaan susah, hidup jadi tidak mudah, kita tidak dapat memperoleh kesenangan-kesenangan itu. Kita menjadi tidak bahagia. Berbeda dengan kebahagiaan di dalam Tuhan seperti balon yang tadi diisi air itu. Kebahagiaan itu tetap meskipun keadaan di luarnya itu susah, tidak menyenangkan. Adik-adik, lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita memperoleh kebahagiaan yang sejati sehingga hidup ini jadi indah, beautiful life in God. Nah, dari bagian ini paling tidak ada dua hal. Yang pertama, mempunyai hati yang teachable, hati yang mau diajar seperti pemazmur yang senang dinasihati oleh Tuhan. Sehingga pada malam hari ia terus mengingat-ingat pengajaran Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik di rumah? Senang membaca Alkitab tiap hari? Senang memikir-mikirkannya atau menghafalkan ayat paling tidak. Sehingga itu nyantol di kepala kita, menjadi hal yang kita ingat sepanjang hari. Mungkin seminggu satu kali untuk menghafal ayat, tapi sepanjang minggu itu dihafalkan. Itu artinya kita punya hati yang teachable, yang bisa diajar oleh Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Nah, hal yang kedua dari yang kita baca tadi Mazmur 16, pada ayat yang ke-8, pemazmur memberitahukan kepada kita bahwa kita senantiasa memandang kepada Tuhan. Ada lagu yang cukup bagus menurut Lause, dan kata-katanya begini. Pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya. Di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Betul sekali. Ketika kita memandang kepada Yesus, isi dunia menjadi hampa. Mengapa? Karena sesungguhnya kemuliaan Tuhan itu mengalahkan segalanya. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-9 dikatakan hati pemazmur ini bersorak-sorak, bersukacita. Jiwanya penuh sukacita. Tubuhnya tidak bisa berdiam dengan tentram. Meskipun keadaan di sekitarnya tadi sulit kan, ada ancaman di luar. Tetapi dia bisa tinggal diam tenang, bahkan bersukacita di dalam hatinya. Karena ada Tuhan di sana.
Tuhan begitu mengasihi pemazmur. Tetapi Tuhan juga mengasihi kita, adik-adik dan juga kita semuanya. Kita memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang indah, dan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Saking mengasihinya adik-adik, Dia rela datang ke dalam dunia. Kenapa? Karena Dia tidak rela kalau setiap kita binasa, ya, di dalam hukuman yang kekal. Tuhan ingin menyelamatkan kita, ingin membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati pada akhirnya nanti bersamanya untuk selama-lamanya. Nah, Mazmur ini adik-adik ditutup dengan satu pernyataan yang begitu indah, bahwa di hadapan Tuhan ada sukacita yang melimpah. Bukan sedikit loh, tapi melimpah. Bahkan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Nikmat senantiasa. Selalu, tidak pernah berhenti, tidak berkesudahan. Adik-adik, pesan Lause yang terakhir ya. Kita tidak dapat menemukan kebahagiaan atau sukacita yang terpisah dari kehidupan yang taat kepada Tuhan. C.S. Lewis, seorang teolog yang hebat, pernah menuliskan satu kalimat yang begitu baik. Allah tidak dapat memberikan kita kebahagiaan dan kedamaian jika kita terpisah dari Tuhan. Sekali lagi ya, Allah tidak dapat memberikan kita kebahagiaan dan kedamaian jikalau kita terpisah dari Tuhan. Mengapa begitu? Karena Tuhan adalah sumber kebahagiaan itu dan sumber kedamaian itu. Tidak ada kebahagiaan yang di luar Tuhan. Nah, jadi adik-adik, we will have a beautiful life in God jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selalu mau diajar dan senantiasa memandang kepada Tuhan. Selamat mempunyai kehidupan yang indah bersama Tuhan yang mengasihi kita semua sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih sekali lagi Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kehidupan yang bahagia, kehidupan yang indah hanyalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan yang begitu mengasihi kami. Di dalam Tuhan yang begitu memelihara kami. Jadi sehingga kehidupan di luar, keadaan di luar yang tidak menentu, penuh ketakutan, penuh kekhawatiran tidak akan mempengaruhi kebahagiaan dan kehidupan kami. Sebab kami mempunyai Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila firman-Mu ini kami simpan di dalam hati kami. Dan kami boleh menjalani hidup ini. Dan menyatakan bahwa indah hidup bersama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya teman-teman, ayat hafalan untuk minggu ini adalah Roma 8 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya, sekali lagi ya, Roma 8, 28 ayat 28a. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi teman-teman, sesuai firman yang telah disampaikan oleh Lause Fitri, hari ini kita belajar apa? Kalau aku belajar hidup yang baik itu hanya ada dalam Tuhan, C. Kalau aku sih, kebahagiaan yang sejati itu ya hanya di dalam Tuhan. Yes, benar sekali. Hari ini kita sudah belajar dan semakin tahu bahwa kebahagiaan yang sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan bagaimana seharusnya respon kita? Respon kita adalah harusnya bersyukur. Bersyukur atas keluarga kita, teman-teman kita, kondisi kita yang sekarang, teknologi maupun banyak hal yang patut kita syukurin. Mari kita mau menyanyikan lagu Bersyukurlah.
kasihmu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu beri setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekian teman-teman ibadah kita hari ini. Ingat tadi yang firman Tuhan katakan, hidup yang indah, hidup sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kita ketemu lagi minggu depan di ibadah Sekolah Minggu GKI Lyon versi online. See you next week.